Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat perindu-perindu Allah, perindu-perindu kemuliaan, mudah-mudahan hari ini hari yang penuh keberkahan bagi kita semuanya dan hari keselamatan bagi kita untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Penawar keburukan, kejelekan seseorang jikalau dibalas dengan kebaikan dan kelembutan akan menjadikan hati orang tersebut lunak, akan menjadi hati orang tersebut baik, akan menjadi hati orang tersebut berlapang dada. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering di dalam kesehari-harian kita, aktivitas kita, kesibukan kita akan bertemu dengan segala model rupa orang-orang yang bergaul dengan kita. Mulai dari orang yang menyambut kita dengan senyum, menyambut kita dengan ucapan ahlan wa sahlan, menyambut kita dengan pelukan, menyambut kita dengan sukaria. Ada juga di antara mereka, di dalam kita beraktivitas dan bergaul, mungkin ada di antara mereka yang tidak menyambut kita. Mungkin mereka cuek, acuh, atau bahkan mungkin mereka cemberut, atau bahkan mereka sama sekali tidak menggubris apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita tampakkan. Mereka semuanya acuh, cuek, bahkan mungkin ada yang memusuhi. Maka dengan beraneka ragam model-model manusia seperti ini, bagaimana cara menyikapi kita? Ketahuilah, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pribadi yang selalu mengutamakan berbuat baik. Fa'alul hasan. Fa'alul hasan itu menjadi orang yang senantiasa dimanapun programnya adalah kebaikan. Menjadi orang yang senantiasa optimis, baik hati, dengan beraneka macam seseorang yang menyambut beliau, mau menyambut dengan sambutan hangat atau dengan sambutan hambar, tapi ciri khas beliau adalah fa'alul hasan, yaitu merindukan siapapun untuk berbuat baik. Bahkan tidak sungkan-sungkan beliau itu adalah orang yang membalas segala hal-hal yang aneh dari perbuatan orang-orang yang aneh, dibalas dengan kebaikan. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, penawar keburukan di dalam kita beraktivitas dengan sesama manusia, maka hendaknya kita senantiasa menjadi orang yang berlemah lembut. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan emosi, jangan mudah termakan isu-isu yang gak benar, sehingga keburukan tadi harusnya kita balas dengan kebaikan, harusnya kita balas dengan kelembutan, akhirnya malah semakin menjadi-jadi, sehingga akan ada pertikaian, mungkin ada juga perkelahian, mungkin ada juga tegur sapa yang gak karu-karuan. Nah, ini karena berangkat respon kita ini adalah menjadi orang yang respon tidak baik. Sehingga kita harus ngerti, responsif dengan reaktif itu beda. Responsif itu merespon apapun yang dilakukan oleh manusia dengan positif, itu responsif. Tapi kalau reaktif, reaktif itu berbuat sesuai nalar pikirannya yang pendek, sehingga dia cenderung akan berperilaku negatif. Itu reaktif. Nah, kita harus menjadi pribadi yang menjadikan keburukan itu kita respon. Tentu kalau sudah kalimat respon berarti kita respon dengan positif kebaikan. Artinya apa?
Biasakan kita ini jangan kecil hati dengan 1-2 orang yang membuli kita, 1-2 orang yang jelek-jelekin kita, 1-2 orang, 3 orang yang memfitnah kita. Nyantai saja. Sikapi mereka semuanya dengan kelembutan. Balas mereka semuanya dengan kebaikan. Sehingga Al-Quran mengabadikan idfa billati hiya ahsan. Kalau engkau menemukan ada orang yang berbuat secara dohir merugikan dirimu, tapi idfa, balaslah dia, kembalikan kejelekan itu billati hiya ahsan, dengan sebaik-baiknya pembalasan. Maka dari situ nanti yang tadinya sifat buruk yang ditampakkan oleh mereka, karena kita membalas dengan kebaikan, maka yang ada saat itu akan menjadi persahabatan, menjadi keindahan. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi seperti ini. Baginda Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang sangat komplit. Maka kalau hari ini orang haus suri tauladan, ini orang yang memang tidak pernah dekat dengan Rasulullah SAW. Kita sering menemukan bagaimana sih gaya hidup, bagaimana sih panduan hidup, bagaimana. Loh, kenapa kok ada kalimat bagaimana? Padahal Rasulullah SAW sudah sangat komplit, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari aktivitas berada di rumah sampai di luar rumah, mulai dari ketemu dengan orang awam, orang biasa, sampai bertemu dengan pejabat. Semuanya oleh Rasulullah sudah dikasih cermin, sudah dikasih gambar. Maka kita tinggal ngikut cerminnya Rasulullah SAW. Gak usah bikin cermin sendiri. Maka semakin dekatlah diri kita dengan Rasulullah SAW, maka akan semakin nampak kita berjalan di muka bumi ini. Maka hal utama, di saat kita menemukan model-model orang bergaulnya seperti itu, kaku, kasar, maka engkau harus menjadi pribadi yang lembut, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Penawar keburukan di dalam pergaulan adalah kelembutanmu. Jangan mudah emosi, jangan mudah terprovokasi, tapi yang ada adalah mudah berlapang dada. Mudah berlapang dada. Satu cerita yang mungkin sering kita dengar. Ada seorang pemuda, ternyata dia benci dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Benci dengan Nabi Muhammad sehingga keinginan dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Keinginan dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Ini pemuda namanya Fudola. Fudola itu setiap hari kerjaannya mengasah pisau. Pisau ini ditajamkan hanya ingin membunuh Rasulullah SAW. Membunuhnya bukan duel satu berhadapan gitu, tidak. Akan tapi Fudola ingin membunuh Rasulullah dari belakang. Maka di saat Rasulullah lagi khusyuk di dalam tawafnya, tawaf umroh, lagi khusyuk, tiba-tiba Fudola ini menyelinap. Karena Rasulullah SAW orang yang memang dilindungi oleh Allah. Sebenarnya Rasulullah ini tahu, Nabi Muhammad ini tahu siapa orang yang mau berbuat macam-macam dengan beliau. Akan tapi coba tengok bagaimana Rasulullah membalas kepada orang yang ingin membunuh beliau. Tatkala Fudola ini menyelinap di kerumunan orang yang banyak, setahap demi setahap mendekati baginda Nabi Muhammad SAW, maka di saat Rasulullah lagi tawaf khusyuk, memutari Ka'bah, maka Fudola pas berada di belakangnya Rasulullah, maka itu pisau ibarat dihunus gitu akan ditusukkan kepada punggungnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad menoleh kepada Fudola sambil senyum. Fudola, bagaimana kabarmu? Ada apa dengan dirimu? Beliau menampakkan senyum dengan tegur sapa. Fudola, bagaimana kabarmu? Masa orang mau membunuh beliau ditanya kabarnya? Ada apa dengan hatimu, Fudola? Seperti itu. Maka Fudola melihat santun lembutnya baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beliau salah tingkah. Yang tadinya itu pisau sudah dihunus akan ditusukkan, disembunyikan lagi di balik pinggangnya. Lala Muhammad ana atuf, tidak Muhammad, aku lagi tawaf juga. Aku lagi tawaf juga. Pelajaran pertama ini yang kita bisa ambil, ini loh, kalau kita itu berperilaku baik kepada seseorang yang sekalipun membenci kita, maka hati nuraninya orang yang berbuat jelek itu akan tersentuh. Sehingga dia tersipu malu, yang tadi mau berbuat langsung membunuh Nabi Muhammad, nggak jadi. Akhirnya disembunyikan lagi. Bahkan dia menutupi kejelekannya tadi dengan berkata, aku juga tawaf. Maka saat itu Rasulullah melanjutkan juga tawaf. Maka Fudola pun mendekat lagi.
pengen dibunuh lagi. Maka lagi-lagi Rasulullah senyum kepada Fudola, menoleh kepada Fudola. Fudola, apa kabar engkau? Ada apa di dalam hatimu, Fudola? Lagi-lagi Fudola salah tingkah. Disembunyikan lagi sampai terulang 3 kali, dan sama Rasulullah dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, ucapan beliau sama, senyum beliau sama, tidak dikurangi sedikit pun. Ini termasuk memang pribadi ikhlas Nabi Muhammad, walaupun dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah yang ketiga ini, maka Rasulullah berkata, bagaimana kabarmu Fudola? Ada apa denganmu Fudola? Maka Fudola pun berkata, aku lagi tawaf ya Rasulullah, aku lagi tawaf. Baik Fudola, sini kamu, sini kamu. Maka Fudola mendekat, dan di saat mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan, sungguh di saat aku mendekat kepada Nabi Muhammad, aku masih ingin membunuh Nabi Muhammad. Tetapi setelah tangannya Nabi Muhammad menyentuh dadaku, maka sungguh aku rasakan sesuatu yang beda. Maka di saat tangan itu terlepas dari dadaku, maka sungguh di dalam hatiku aku merasakan tidak ada orang yang paling aku cintai saat ini sampai nanti kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kelembutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadikan hati yang keras tersebut menjadi luntur, menjadi halus, lembut, sehingga yang tadi punya keinginan membunuh, seketika itu tidak lagi ada benci, yang ada adalah cinta, cinta, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di luar sana orang-orang yang modelnya seperti Fudola banyak. Akan tapi ingat, engkau, kita semuanya wahai para sahabat, kita harus memiliki hati seperti hatinya Rasulullah SAW. Tidak mudah tersinggung. Bahkan walaupun kelihatan di depan mata kita akan membunuh, kita tetap harus berakhlak baik. Kalau untuk melindungi diri kita ya sangat dianjurkan. Untuk melindungi diri kita sangat dianjurkan. Andaikan mungkin ada malah bahaya, malah petaka yang akan menimpa kita, kita tetap berlindung, tidak masalah. Akan tapi asas kita tetap kita harus berperilaku baik, berperilaku lembut. Maka inilah penawar keburukan. Jika sedunia ini semuanya orang berperilaku seperti ini, maka tidak akan ada cekcok, tidak akan ada berantem, tidak akan ada tegur sapa. Yang ada semuanya adalah bersahabat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Anda punya obat penawar buruk, yaitu kelembutan. Jangan mudah tersinggung, jangan balas dendam, yang ada adalah lapang dada, senantiasa memberikan maaf. Inilah penawar dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab.